Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan lahir batin sehingga kita dapat berkumpul kembali pada kesempatan kali ini. Baik, jadi kesempatan kali ini adalah pertemuan ke-12 kita ya, yang mana saya akan menyampaikan atau menjabarkan materi lanjutan, yaitu materi mengenai olahraga bulu tangkis. Bulu tangkis itu sendiri memiliki pengertian yaitu permainan yang terdiri dari dua kata, bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola menggunakan raket. Bolanya sendiri tidak berbentuk seperti bola pada umumnya, namun berbentuk kok yang memang terbuat dari bulu hewan atau unggas. Biasanya yang dipakai itu adalah bulu bebek atau angsa. Kemudian ada sejarah mengenai bulu tangkis. Tidak ada yang tahu kapan awal mulanya tercipta permainan bulu tangkis tersebut, namun banyak yang menyebutkan permainan ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bulu tangkis ini berasal dari Tiongkok. Zaman dulu Tiongkok punya permainan bernama jianzi, dan aturan mainnya pun sama seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama battledore dan shuttlecock, yang sedikit didominasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan ini mulai berkembang pesat pada era sekitar tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya dengan sebutan badminton. Dan penamaan badminton ini sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan pertama kali saat itu. Badminton ini masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930-an. Akan tetapi baru berkembang setelah negara ini merdeka sekitar tahun 1947. Barulah pada tahun 1951 terbentuk Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Berikutnya adalah organisasi mengenai bulu tangkis. Untuk organisasi induk di dalam negeri atau nasional itu ada PBSI, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Adalah induk organisasi bulu tangkis nasional yang didirikan pada tanggal 5 Mei 1951 di Bandung dengan ketua umum pertamanya yaitu Rochadi Partaatmadja, dan sekarang kantor pusatnya itu ada di Jakarta. Kemudian untuk organisasi internasionalnya, organisasi induknya itu ada BWF atau BWF, yaitu Badminton World Federation. Ini adalah induk organisasi bulu tangkis internasional yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1934 atas prakarya perwakilan dari 9 negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, Denmark, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Skotlandia, Wales, dan Kanada. Negara yang kemudian tercatat sebagai anggota. Kemudian pada awalnya organisasi ini bernama IBF atau International Badminton Federation. Terbentuknya organisasi ini sempat jadi pertentangan sosial dan politik pada era sekitar tahun 1970-an. Akhirnya diubah menjadi BWF oleh 22 negara yang kebanyakan dari benua Asia
dan benua Afrika pada tahun 1978. Berikutnya adalah peraturan-peraturan mengenai bulu tangkis. Untuk perlengkapan sendiri, yang pertama ada raket yang umumnya memiliki panjang sekitar 68 cm dan panjang 22 cm. Panjang area kepala atau senar adalah 28 cm dan lebarnya 22 cm dengan berat yang tidak lebih dari 150 gram. Berikutnya ada kok yang terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25 sampai 28 mm. Berat standar kok adalah 4,74 sampai 5,5 gram. Sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Selanjutnya adalah jumlah pemain. Pada jumlah pemain ini ada dua nomor, yaitu nomor tunggal yang terdiri dari tunggal putra dan juga tunggal putri. Berikutnya adalah nomor ganda atau bermain double. Ada 3 kategori, yaitu ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Untuk ganda putra ini sudah kita ketahui bahwa yang bermainnya adalah putra dan putra. Untuk putri berarti ada 2 tim yang masing-masing timnya itu terdiri dari 2 putri. Sedangkan untuk ganda campuran itu adalah perpaduan antara putra dan putri yang masing-masing ada di dalam satu tim tersebut. Berikutnya adalah penentuan awal dari permainan. Permainan diawali dengan undian, yaitu dengan cara melempar koin yang dilemparkan oleh wasit bertujuan untuk menentukan siapa yang akan melakukan servis terlebih dahulu. Berikutnya ada penghitungan skor. Pada awal-awal era bulu tangkis sekitar zaman Taufik Hidayat, permainan bulu tangkis ini menggunakan peraturan bola 1 dan bola 2, dan skor yang dicapai juga itu hanya sampai 15. Namun berbeda dengan sekarang yang peraturannya berubah menjadi poin mutlak ketika bola masuk dan tidak ada bola 1, bola 2. Dan maksimal poin yang diambil juga sampai 21. Berarti ada pertambahan dari era dulu hingga era sekarang. Namun apabila poin yang didapat berdekatan, misalnya 20-20, itu akan diadakan jus. Jadi dicari siapa yang lebih dulu mendapatkan poin sampai selisihnya 2. Misalkan 20 dan 22 ataupun 21 dan 23. Perhitungan pemenang pada permainan ini memakai sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Permainan ini berlangsung selama 2 sampai 3 babak. Artinya, apabila pada babak pertama tim A menang, sedangkan pada babak kedua tim B yang menang, itu akan diadakan pertambahan babak sampai babak yang ketiga. Jadi babak ketiga ini adalah babak penentuan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Namun jika ada pemain yang memenangkan 2 babak secara beruntun, tidak perlu lagi melakukan babak sampai yang ketiga. Berikutnya ada pelanggaran-pelanggaran saat permainan bulu tangkis. Yang pertama itu kok menyangkut di net. Bahwa
kita ketahui semua, permainan bulu tangkis ini ada net di tengah-tengah lapangnya untuk membatasi pergerakan atau menjadi penentu antara wilayah tim A dan tim B. Apabila kok itu menyangkut di net, maka orang yang memukul kok itu sehingga menyangkut di net, itulah yang dikatakan melakukan pelanggaran dan akan diberikan poin kepada tim lawan. Berikutnya adalah raket menyentuh net. Pada saat permainan bulu tangkis ini, raket tidak boleh menyentuh net karena itu dikhawatirkan akan mengganggu, terutama mengganggu konsentrasi dari pemain lawan. Berikutnya, raket melewati net. Yang disebut raket melewati net ini apabila raket memasuki area dari bidang permainan lawan. Itu tidak boleh dilakukan pada saat permainan badminton. Berikutnya, kok jatuh di area sendiri. Mengapa dikatakan pelanggaran? Karena tujuan dari permainan badminton ini adalah untuk memasukkan kok ke bidang permainan lawan. Jadi otomatis apabila kok jatuh di bidang permainan sendiri akibat kesalahan pemain, itu poin akan diberikan kepada tim lawan. Berikutnya, mengulur-ngulur waktu. Mengulur-ulur waktu juga dikatakan sebagai pelanggaran karena mengganggu konsentrasi lawan, memancing emosi dan juga bertindak tidak sportif. Terus ada bergerak terlebih dahulu sebelum servis. Jadi dalam permainan bulu tangkis ini ada etika-etika dalam bermain. Contohnya apabila kita akan melakukan servis, itu harusnya kita melihat dulu kesiapan dari lawan. Biasanya lawan itu ada yang sedang mengelap keringat dulu, atau sedang menarik nafas dulu, atau sedang menenangkan dirinya dulu. Kita harus bisa melihat kondisi tersebut. Tapi di sisi lain, lawan juga ada etikanya dalam menerima servis. Jadi apabila melihat lawan akan melakukan servis, namun kita bergerak terlalu cepat atau mendahului servis tersebut, itu akan dikatakan foul karena dipandang sebagai colong start. Berikutnya ada kok jatuh di luar lapangan atau melewati bawah net. Jadi untuk permainan badminton ini sendiri ada garis-garis yang menandai wilayah lapang atau bidang permainan tersebut. Nah, apabila kita memukul kok hingga melewati garis permainan lapang, itu disebut out dan juga otomatis poin akan masuk ke tim lawan. Ataupun melewati bawah net. Melewati bawah net itu seperti ngolong. Jadi net tingginya untuk bagian bawah itu kalau di saya ya sejajar dengan perut. Nah, apabila koknya itu melewati bawah untuk sampai ke bidang permainan lawan, itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Karena permainan bulu tangkis sendiri harus melewati net secara bagian atas. Berikutnya adalah menginjak garis batas lapang saat melakukan atau menerima servis. Untuk permainan bulu tangkis sendiri ini ada garis yang membelah lapangan menjadi dua bagian. Yang berikutnya adalah menginjak garis batas lapang saat melakukan atau menerima servis. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam permainan bulu tangkis ini, bidang permainan dibagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri. Nah, pada saat kita menerima servis di sebelah kanan, itu artinya lawan kita memiliki poin
hitungan genap. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dan apabila kita menerima servis di bagian kiri, itu artinya lawan kita sedang mendapatkan poin hitungan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pada saat kita menerima servis dari lawan, apabila lawan itu ada poinnya di hitungan genap, maka kita diam di hitungan kanan atau di posisi kanan. Kita tidak boleh menginjak garis pembatas bidang tersebut karena untuk menghindari gerakan yang mendahului servis dari lawan. Begitupun pada saat kita melakukan servis, itu tidak boleh menginjak garis karena memang sudah dipatokkan untuk peraturannya. Pada saat kita menerima dan melakukan servis, itu harus di belakang garis dari bidang permainan. Berikutnya, peraturan yang terakhir adalah berkata-kata tak pantas atau kasar. Berkata-kata yang tidak pantas ini bisa saja berkata kasar ataupun rasisme. Dan perlakuan tersebut di dunia olahraga, baik itu olahraga badminton, sepak bola, bola basket, ataupun olahraga yang lainnya, memang ditegaskan untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor seperti itu. Apalagi yang berbentuk rasisme sangat dilarang di dunia olahraga. Berikutnya ada aturan-aturan atau teknik-teknik saat melakukan permainan bulu tangkis. Teknik dasar yang pertama adalah cara memegang raket. Yang pertama adalah forehand, yaitu teknik yang sama seperti memegang benda pada umumnya, di mana tangan harus memegang erat pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk huruf V. Yang dimaksud itu adalah bentuk V seperti ini. Jadi teorinya itu pada saat kita memegang raket, kita seperti berjabat tangan dengan seseorang. Pada saat berjabat tangan kan tangan kita membentuk huruf V. Dan diposisikan raketnya itu ada pada saat tangan menghadap ke depan. Kurang lebih seperti ini. Ini diposisikan seperti saat kita akan berjabat tangan dengan seseorang. Ini adalah posisi tangan pada saat forehand. Kemudian ada posisi backhand, yaitu teknik punggung tanganlah yang terlihat oleh lawan. Di sini posisi ibu jari tak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Jadi pada saat kita melakukan pukulan backhand, itu yang terlihat oleh lawan adalah bagian punggung tangan. Seperti ini. Ini ibu jari tidak bertemu dengan ujung-ujung jari yang lain, namun mendekati kepada telunjuk. Seperti ini. Ini adalah contoh tegangan backhand. Berikutnya ada posisi badan atau sikap saat berdiri. Yang pertama, badan bertumpu dengan kedua kaki dengan kuda-kuda yang kuat. Mengapa dengan kuda-kuda yang kuat? Karena posisi kaki yang bagus, yaitu sedikit turun ke bawah, akan membuat kita lebih kokoh dan seimbang pada saat bergerak. Kemudian kedua kaki dibuka selebar bahu, bisa juga salah satu kaki agak ke depan. Tetap
fungsi dari membuka kedua kaki selebar bahu dan atau satu kaki dimajukan ke depan ini fungsinya untuk membuat kuda-kuda, di mana kuda-kuda itu seperti pondasi pada bangunan yang besar. Yang ketiga, tangan agak diangkat dan ditekuk sejajar dengan dada atau kepala. Contohnya seperti ini. Sedikit ditekuk dan naik sejajar dengan dada atau kepala. Mengapa kita melakukan ancang-ancang seperti ini? Ini difungsikan untuk membuat ancang-ancang kita pada saat bola datang itu tidak terlalu lama. Dibandingkan dengan tangan kita hanya diam di bawah, itu pada saat bola datang kita lama lagi untuk melakukan ancang-ancang pukulan. Berikutnya ada kerja kaki atau footwork. Pada permainan bulu tangkis ini menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Mengapa? Karena bola akan diarahkan secara liar oleh lawan kita. Bisa ke depan atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri. Itu yang menuntut kaki kita bergerak secara cepat supaya bola itu dapat terkejar. Disitulah kecepatan kaki dan kekuatannya pun diandalkan. Juga tidak hanya sebagai itu, kaki juga dapat memposisikan badan namun sebagai tumpuan keseimbangan. Berikutnya ada servis. Servis forehand pendek. Kita tahu bahwa dalam satu bidang lapangan yang diisi oleh satu kelompok, baik itu single atau double, ada garis depan di dekat net. Apabila kita melakukan forehand pendek saat servis, itu memposisikan bola tidak terangkat jauh dari net dan juga jatuhnya di kitaran garis depan di dekat net. Kemudian forehand panjang. Pada saat kita melakukan forehand panjang ini, bola yang diangkat itu lebih jauh dari net dan juga jatuhnya ke area belakang, bukan lagi di depan. Berikutnya ada backhand. Backhand sama saja dengan forehand, namun sekali lagi pada saat teknik backhand ini dilakukan, yang diposisikan ke depan atau yang terlihat oleh lawan ini adalah bagian punggung tangan. Ini untuk backhand. Dan untuk forehand adalah bagian perut tangan atau telapak tangan. Berikutnya ada cara memukul. Yang pertama lob, yaitu memukul kok setinggi mungkin hingga jatuhnya di area belakang lawan. Ini difungsikan untuk menjauhkan gerakan lawan agar tidak terjangkau, agar bola yang kita pukul tidak terjangkau. Berikutnya drop shot, yaitu memukul pelan agar jatuh di area depan net. Biasanya para atlet yang melakukan gerakan drop shot ini, mereka berancang-ancang seakan-akan akan melakukan smash. Padahal pukulan yang dilontarkan itu pelan dan juga jatuhnya di dekat net. Sehingga pukulan drop shot ini banyak mengecoh dari lawan-lawan pada saat permainan bulu tangkis ini dilaksanakan. Berikutnya ada pukulan drive, yaitu pukulan yang mendatar lurus atau menyilang untuk menyerang atau mengembalikan serangan dengan cepat. Untuk saya pribadi, untuk mengembalikan atau menahan smash, itu saya lebih senang menggunakan pukulan drive. Kenapa drive? Karena pukulan drive ini bergulir sangat dekat dengan net, sehingga susah untuk diantisipasi oleh lawan. Berikutnya pukulan netting. Netting ini adalah pukulan kecil pada saat kita mengembalikan bola dari lawan dan pukulannya pun diposisikan di depan net. Yang terakhir adalah pukulan smash. Bagi para pemain yang memiliki tenaga besar, pukulan ini sangat direkomendasikan karena
tingkat mematikannya pun lebih besar daripada pukulan-pukulan yang lain. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.